Kita lagi berada di Nagrek tentunya. Kayak liputan Pulkam, Mbak. Enggak, karena rambut lu sekarang udah mulai klimis, udah mulai beda sama yang tadi. Ini berapa tahun lebih muda atau dibikin lebih tua? Lebih tua 10 tahun. Kalau ini kelihatannya lebih tua 20 tahun ya. Tapi ini emang lagi ngetren di New York ya, Mbak? Enggak. Karena aku tuh tadi maunya mau ini lebih ditipisin, tapi kan butuh waktu, perlu gunting. Ya, iya. Ada gunting. Jadi yang alatnya cuma apa itu wax sama sisir ya, cuma ini yang bisa aku lakukan. Jadi ya bisa aja aku sasak tadi kan. Namanya model rambut seadanya karena alatnya seadanya. Durasi juga kan, semua kan disasak. Mondek dia di hari Kartini. Oke, tantangan berikutnya silakan rambutnya Wendy. Ya kan ada bobotan. Enggak ada. Balik pantai. Tapi ngomong-ngomong Mbak Solina, selain hairdresser, kegiatannya apa lagi nih? Sekarang aku lagi merenung di Bali selama sebulan. Meditasi apa? Menulis buku. Biografi ya? Tentang perjalanan hidupku dari A sampai Z. Wah, itu pasti tebel banget tuh bukunya kayaknya. Perjalanan cinta juga segala macam, karena ada yang tertarik katanya pengen salah satu sutradara yang cukup bagus, cukup terkenal, mau pengen ayo kita garap ini. ajak dong Mbak, main film belum pernah seumur hidup nih. Cocok, lu pengen jadi lakinya. Enggak, Ya nggak apa-apa deh. Lu kalau mau jadi pemain, dimulainya dari bawah. Terus jadi apaan dulu? Ayo duduk di situ dulu. Mbak Bebe juga pemain film ya? Iya, dulu 2011. Jadi di situ di ibu-ibu ibu-ibu janda punya anak kita rawat gitu sampai Mbak Bebi salon juga sekarang? Enggak. Oh. Bukan. Saya sekarang saya konsultasi usaha saya sendiri interior design. Sama nanti ada insya Allah tawaran untuk film. Nah, ini kayaknya satu pandangannya harus dilurusin. Semua orang entah kenapa identik ketika orang yang laki-laki yang berubah diri menjadi perempuan pasti dia pasti kerjanya salon. Ya, make up. No. Interior designer, pemain film, Master barber aku. master barber ya. Dia bukan salon. Master barber 99% yang ngerjain cowok straight, cowok. Iya. Aku malah pilih jadi master barber. Nggak banyak, mungkin ada cuma 5 atau 10 orang master barber di New York yang pakai high heels, pakai mini skirt yang pegang ngebarber. Jadi master barber itu khusus untuk laki-laki. Iya. Khusus untuk Bukan hair laki-laki. stylist sih berarti ya. Nah, kalau Mbak Wulan sendiri juga lagi film yang ketiga Iya, sekarang. ini mau nih. jalan film ketiga si Juni insya Allah ya. Judulnya 99% cinta. 99% Syutingnya di Bali. cinta. Syutingnya di Bali. Berarti lu ikutan aja 99% casting. Nggak lulus dong. Kalau lo Nggak diterima, iya kan? dia kan emang nyebelin Pak, kayak gitu. Lo nggak nyebelin? Kayak lu pernah main film aja. Gue pernah. Apa? Nggak laku sih filmnya. Tapi ini kan ditanya pernah nggak pernah. Minimal mah pernah. Nah, sekarang kita balik lagi ke Mbak Baby. Ini kita mau ngomongin soal lagi-lagi karena kita lihat di sini adalah Kartini dalam jiwanya. Berarti kita mau ngomongin soal prestasi. Menurut kamu sekarang yang membuat kamu bisa bangga cerita ke orang soal prestasi kamu apa sih? Kalau dulu saya tuh sempat dibilang kayak membual gitu, sering membual karena saya dulu tuh orangnya suka berfantasi bahwa nanti kan dulu kan saya suka artis film Hollywood gitu kan, jadi suatu saat gue pasti ada di TV nih, pasti gue main film nih gitu. Terus kan ada temen tuh satu kelompok gitu atau dari keluarga semua sepupu segala macam itu, oh mana bisa tuh cuma acting aja tuh depan kaca gitu atau apalah gitu. Oh it's okay fine gitu, tapi suatu saat pasti aku buktiin gitu dan itu terjadi 2011 waktu saya casting dan ternyata saya jadi main talent di situ di film Mati Muda di Pelukan Janda dan akhirnya saya bisa buktikan ke semua bahwa oh ya setelah itu kan lanjut lagi kan FTV apa segala macam. Itu gitu. jadi apa Mbak waktu masih di film? Maksudnya jadi perempuan? Main atau karakter jadi perempuan. ya? Iya janda ngurus anak satu gitu. Terus habis itu dia akhirnya sampai sekarang pun saya juga bangga bahwa setelah saya film waktu itu saya sempat vakum 1 tahun, saya kerja kantoran, saya bekerja di produk Philips ya. Dan itu yang bisa sampai sekarang saya banggakan itu bahwa keputusan pindah dan maksudnya cita-cita saya yang saya mau gapai itu akhirnya saya bisa buktikan untuk orang yang bisa bilang saya nggak kerja kantoran tuh nggak bisa, itu saya bisa buktikan gitu. Dan sekarang pun saya
interior design, saya punya usaha sendiri interior design, itu yang dari saya kerja interior design sama orang sampai saya bisa buat sendiri, itu saya buktikan juga bisa. Jadi itu adalah salah satu kebanggaan saya untuk saya nggak perlu buktikan oh ini saya sudah bisa gitu, tapi mereka lihat sendiri gitu bahwa oh ya gitu, jadi akhirnya mereka juga yang sungkan-sungkan sendiri gitu, yang akhirnya mereka bisa dibilang stop menilai kamu dari penampilan luarnya ya. It's gitu. all the way you carry yourself. Bagaimana cara Anda membawa diri Anda. Betul. Tapi gue penasaran sih, maksudnya kalau Mbak Solena kan memang di New York kan, itu kan lebih diterima, lingkungan sudah terima. Tapi dia sekarang balik ke sini loh. Ya maksudnya cuman kan dia juga. waktu pas memutuskan dan transisinya kan di New York. Kalau Mbak Baby kan di Indonesia nih. Gue pengen tahu aja gitu, menghadapi bullying dan stigma masyarakat. Saya justru gimana, malah Mbak? lebih beruntung karena dari SD sampai SMA sampai kuliah pun saya kebetulan ada di sekolah yang benar-benar kebanyakan mostly mereka dari keluarga yang cukup berada. Jadi mereka nggak terlalu nggak terlalu fokus ke situ karena mereka lebih suka yang fun atau yang apa segala macam, bikin asik apapun gitu. Jadi Daripada ngebully mending fun gitu. Jadi sebenarnya memang kita tuh harus sedihnya kalau di Indonesia atau bahkan di dunia ini orang kadang kalau misalnya oh iya dia tuh itu karena mereka nggak kenal gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita kenal, kita bicara apa segala macam, kita nyambung apa segala macam ya buat temen aja atau apa nah itu tak kenal kata sayang. Bullying itu kalau menurut aku lebih marak sepertinya ya di kota kecil dibanding kota besar. Benar ya? Aku besar di Padang, habis itu pindah ke Aceh, terus pindah ke Jakarta. Di Jakarta kayaknya anak-anak lebih santai aja, yang tapi penting kalau asik ngomong gitu. soal bully, Mbak Wulan sendiri juga pada saat maju ke Miss Universe itu kan juga bullying juga banyak banget kan. Jadi kalau kita ngomongin bully itu nggak melulu karena mungkin Anda melakukan sesuatu yang, pokoknya intinya ketika Anda dianggap melakukan sesuatu yang kontroversi. Iya, menurutku aku beruntung sih, di antara kita cuma punya waktu 24 jam, tapi mereka sibuk memikirkan kehidupan kita, which is aku merasa beruntung gitu loh. Padahal kalau aku bisa minta, aku pengen 30 jam karena aku butuh waktu lebih. Tapi orang yang sibuk mengasih komentar jelek punya waktu untuk memikirkan kita, which is thank you so much to haters. Oke, thank you so much to haters katanya. Nanti kita akan kembali setelah satu ini karena mereka akan bermain Jika Aku Harus Memilih. Jangan kemana-mana.